Negara Fiji adalah sebuah negara yang terletak di Oseania di selatan Samudra Pasifik. Negara ini merupakan negara kepulauan seperti Indonesia. Wilayah Fiji juga terdiri dari ratusan pulau, namun hanya beberapa yang ditempati oleh penduduk negara tersebut. Struktur geologis yang unik dari negara ini membuat keindahan tersendiri karena perbedaan setiap pulaunya. Dan sektor pariwisata adalah salah satu sektor utama bagi ekonomi negara ini. Karenanya pariwisata Fiji merupakan salah satu yang paling berkembang dengan cepat. Lebih lengkap tentang negara Fiji, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Negara Fiji atau dengan nama resmi Republik Kepulauan Fiji merupakan salah satu negara yang terletak di Kepulauan Melanesia yang menjadi bagian dari Oseania di selatan Samudra Pasifik. Fiji adalah sebuah negara kepulauan. Wilayah negara ini terdiri lebih dari 330 pulau dan hanya sekitar 110 pulau yang dihuni secara permanen dan juga mempunyai lebih dari 500 pulau kecil. Pulau utama dari negara ini adalah Pulau Viti Levu dan Pulau Vanua Levu. Luas total dari daratan Fiji adalah sekitar 18.300 km persegi. Kepulauan Fiji berada sekitar 2.000 km dari Pulau Utara Selandia Baru. Negara ini juga berbatasan laut dengan Vanuatu di sebelah timur, berbatasan laut dengan Tonga di sebelah barat, dan dengan Tuvalu di bagian selatan. Jumlah populasi penduduk di Kepulauan Fiji adalah sekitar 926.276 jiwa, di mana sekitar 87%-nya tinggal di dua pulau utama Fiji, yaitu di Viti Levu dan Vanua Levu. Fiji adalah negara bekas kolonial Inggris, sehingga bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa resmi negara ini, selain dua bahasa resmi lainnya yaitu bahasa Fiji dan bahasa Hindi Fiji. Sistem pemerintahan negara Fiji adalah republik parlementer, sehingga negara ini mempunyai presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Fiji merupakan salah satu negara dengan ekonomi paling maju di wilayah Oseania atau Kepulauan Pasifik. Sumber daya alam dari negara ini sangat banyak jumlahnya, mulai dari hasil perikanan, hutan, pertanian, hingga dari pertambangan mineralnya. Namun sumber utama devisa dari negara ini adalah dari industri pariwisatanya. Mata uang resmi negara Fiji adalah dolar Fiji. Sejarah Fiji. Berdasarkan dari temuan para peneliti pada kesenian tembikar yang ditemukan di wilayah Fiji, menunjukkan bahwa Fiji telah dihuni oleh orang-orang Austronesia sejak sekitar 3.500 hingga 1.000 tahun sebelum Masehi. Orang-orang ini yang kemudian disebut dengan orang Lapita atau nenek moyang orang Polinesia. Pada abad ke-10, wilayah Fiji berada di bawah pengaruh kerajaan Tui Tonga dari Tonga. Pengaruh dari kerajaan ini membawa kebiasaan dan bahasa Polinesia ke Fiji. Abel Tasman, seorang penjelajah dari Belanda, adalah orang Eropa pertama yang menemukan wilayah Fiji. Dia melihat pulau utara Vanua Levu dan Kepulauan Taveuni Utara pada tahun 1643 dalam perjalanannya mencari benua selatan besar. Namun baru pada abad ke-19, orang-orang Eropa datang ke wilayah Fiji dan membentuk pemukiman untuk menetap secara permanen. Tujuan mereka adalah untuk mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam Fiji. Di tahun 1871, kerajaan Fiji didirikan dengan tujuan untuk mengorganisir para pemukim dan suku-suku di wilayah tersebut. Kerajaan ini didirikan atas inisiasi dari George Austin Wood yang juga seorang mantan letnan angkatan laut dari kerajaan Inggris. Setelah itu, Raja Kekobau diangkat sebagai pemimpin kerajaan Fiji. Selama berdirinya kerajaan Fiji, negara ini juga mengalami beberapa konflik diantaranya dengan Kaikolo. Kaikolo adalah istilah umum untuk menggambarkan beberapa klan atau suku tradisional Fiji yang tinggal di pedalaman. Kaikolo hidup dengan gaya hidup tradisional Fiji dan mereka tidak di bawah kekuasaan kerajaan Fiji maupun federasi. Selama masa kolonial, orang Eropa dikenal sering melakukan perbudakan terhadap penduduk wilayah yang dijajahnya. Begitupun yang terjadi di wilayah Fiji.
Orang Eropa mengambil para budak dari pulau-pulau di Pasifik untuk dipekerjakan di perkebunan mereka di Fiji. Selama masa perbudakan ini dikenal dengan adanya istilah blackbirding, yaitu tindakan yang melibatkan pemaksaan orang melalui penipuan atau penculikan untuk bekerja sebagai buruh tanpa bayaran atau dengan upah rendah di negara-negara yang jauh dari tanah asal mereka. Di tahun 1870-an, pemerintah Kakobau dihadapkan pada masalah legitimasi dan kelayakan ekonomi, di mana warga asli Fiji dan pemukim Eropa menolak untuk membayar pajak kepada negara dan dipengaruhi oleh harga kapas yang merupakan komoditas utama Fiji sedang mengalami penurunan. Pemerintah Fiji melalui perwakilannya mendekati pihak kerajaan Inggris untuk menggabungkan Fiji menjadi protektorat Inggris dengan tawaran menyerahkan pulau-pulau di wilayahnya kepada Inggris. Pada bulan Maret tahun 1874, Inggris menerima tawaran dari kerajaan Fiji dan penyerahan wilayah tersebut dilakukan pada tanggal 10 Oktober tahun 1874 dan Inggris mengirimkan seorang perwakilan untuk dijadikan gubernur Fiji. Pada tahun 1878, Gubernur Fiji memutuskan untuk mendatangkan para buruh kontrak dari India yang akan dipekerjakan di ladang tebu menggantikan perkebunan kapas di wilayah tersebut. Antara tahun 1878 dan tahun 1916, puluhan ribu orang India datang ke Fiji untuk bekerja sebagai buruh kontrak. Di tahun 1970, konferensi konstitusi diadakan di London, di mana dalam konferensi tersebut, kemudian Dewan Legislatif Fiji menyepakati untuk diadakan pemilihan dan menetapkan kemerdekaan negara Fiji menjadi negara berdaulat penuh dan independen dalam persemakmuran. Dewan Legislatif akan diganti dengan parlemen bicameral, dengan senat didominasi oleh para pemimpin Fiji dan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih secara umum. Dewan Perwakilan beranggotakan 52 orang, di mana sebagian adalah orang asli Fiji dan sebagian lainnya orang Indo-Fiji atau India Fiji, serta dari beberapa kelompok etnis lain. Pada tanggal 10 Oktober tahun 1970, Fiji memperoleh kemerdekaan negaranya dari Inggris dengan nama Dominion of Fiji. Di tahun 1987 dipicu oleh isu yang kemudian berkembang bahwa pemerintahan didominasi oleh komunitas Indo-Fiji atau India Fiji. Kudeta pemerintahan pun terjadi dengan pemerintahan yang diganti oleh presiden non-eksekutif dan merubah nama negara Dominion of Fiji menjadi Republic of Fiji. Kudeta dan kerusuhan sipil yang terjadi menyebabkan terjadinya emigrasi yang besar oleh orang-orang Indo-Fiji yang meninggalkan negara tersebut. Pada tahun 1990, konstitusi baru melembagakan dominasi etnis Fiji atas sistem politik. Setelah itu, The Group Against Racial Discrimination dibentuk untuk menentang konstitusi secara sepihak yang diberlakukan dan untuk mengembalikan konstitusi pada tahun 1970. Pada tahun 1997, Republic of Fiji diubah menjadi Republic of Fiji Island dan Fiji diterima kembali di persemakmuran bangsa-bangsa. Itulah sedikit ringkasan tentang sejarah dari negara Fiji. Dan untuk mengenal lebih jauh lagi tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Fiji. Nama Fiji berasal dari bahasa Tonga kuno yaitu Fiji yang mempunyai arti kepulauan. Jadi secara harfiah negara Fiji adalah negara kepulauan. Hanya ada sekitar 10% daratan dari keseluruhan luas wilayah Fiji dan sisanya adalah laut. Luas daratan Fiji adalah sekitar 18.300 km persegi. Jika dibandingkan dengan luas provinsi di Indonesia, negara ini sedikit lebih kecil dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai luas sekitar 18.572 km persegi. Sekitar 40% dari penduduk Fiji adalah keturunan India. Mereka pertama kali dibawa ke negara ini oleh pemerintahan kolonial sebagai buruh kontrak di perkebunan. Masyarakat Fiji pada masa lalu mempunyai beberapa tradisi yang cukup mengerikan seperti kanibalisme. Namun budaya ini sudah dihilangkan ketika era modern. Diperkirakan budaya ini sudah ada sejak tahun 400-an Masehi. Namun setelah masuknya Kristen dan di bawah Raja Kakobau, budaya ini mulai dihilangkan.
Pendeta Thomas Baker adalah seorang misionaris yang datang ke wilayah itu pada tahun 1860-an. Beliau terbunuh dan dimakan oleh penduduk setempat. Pada tahun 2003, keturunan kanibal Fiji yang memakan pendeta tersebut secara resmi meminta maaf kepada keturunan Baker. Meskipun budaya kanibalisme telah dipraktekkan di wilayah tersebut, masyarakat Fiji hanya memakan orang-orang yang gugur dalam peperangan. Mereka percaya dengan memakan daging orang tersebut, mereka akan mendapatkan kekuatan darinya. Tradisi lama Fiji menyatakan bahwa perempuan harus menemani suaminya hingga kematian. Sehingga pada masa lalu seorang perempuan akan dicekik hingga meninggal pada hari suami mereka meninggal dan menguburkan mereka secara berdampingan. Pariwisata dan pertanian adalah ekonomi utama negara Fiji. Pertanian Fiji menghasilkan kopra, kakao, talas, nanas, dan tebu. Selain itu, Fiji adalah salah satu negara produsen tebu dunia. Dengan keindahan alam yang dimiliki oleh negaranya, sektor pariwisata negara Fiji menjadi salah satu sektor yang berkembang dengan cepat. Terbukti dengan terus bertambahnya wisatawan yang berkunjung ke negara ini setiap tahunnya. Daerah pegunungan Fiji sebagian besar berasal dari gunung berapi. Gunung Tomanifi yang berada di TV Levu adalah puncak tertinggi di negara Fiji. Gunung ini mempunyai ketinggian sekitar 1324 meter di atas permukaan laut. Kekayaan alam negara ini menawarkan sekitar 800 spesies tanaman yang tidak bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Salah satu tanaman paling ikonik dari negara ini adalah bunga Tagimosia. Bunga ini mempunyai arti tersendiri bagi masyarakat Fiji. Dan gambar dari bunga Tagimosia diabadikan dalam pecahan uang $50 Fiji. Fiji dikenal juga sebagai ibu kota karang lunak dunia. Wilayah laut Fiji mempunyai sekitar 6.450 km persegi terumbu karang yang menampung lebih dari 1.000 spesies laut. Karena perbedaan kondisi iklim dan perbedaan susunan geologis dari setiap pulau, Fiji mempunyai beragam flora dan fauna yang berbeda di setiap pulaunya. Fiji pernah menjual pulau di negaranya. Salah satunya adalah Pulau Mago yang dibeli oleh artis Hollywood Mel Gibson dengan harga $15 juta Amerika. Air mineral Fiji dianggap sebagai air paling sehat di dunia. Hal ini dikarenakan uniknya ekosistem dan keadaan geologis negara tersebut yang menjadi saringan alami untuk air mineral yang diproduksi di sana. Salah satu ekspor komersial dari negara Fiji adalah air mineralnya. Bahkan di negara Amerika, air dari Fiji adalah salah satu merek air minum dalam kemasan paling mahal. Itulah sedikit ringkasan tentang sejarah dan fakta tentang negara Fiji. Negara kecil di Oseania yang mempunyai keunikan dan keindahan alam tersendiri sehingga mampu membuat negara ini lebih berkembang dari negara Oseania lainnya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.